Wa abshir, ikhtim ya fulan bi amin wa abshir. Jadi intinya dia nyampaikan, kalau kau berdoa, sianu tutup doanya, stempel doanya dengan amin wa abshir. Sampaikan lagi informasi itu. Kalau kau pergi kemana-mana, sampaikan. Nah, ini dalilnya. Yang kehilangan dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul, bergabung, mala'un, sekelompok orang, mala'un kaumun, ngumpul, berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, 10, banyak dan seterusnya, ngumpul itu ya. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, minimal berdua, paling dikit berdua ya, satu berdoa, satu ngaminkan. Yad'u ba'duhum, sebagiannya berdoa, wa yu'minu ba'duhum, yang lainnya mengaminkan, amin amin, illa ajabahumullah, kecuali Allah akan mengijabahi mereka. Artinya apa? Pasti Allah akan kabulkan doa-doa mereka, baik yang berdoa maupun yang mengaminkan. Lah itu dia, jangan segan-segan pula. Ud'uni astajib lakum, ya, mintalah kamu, minimal tak dikabulkan Tuhan, kita beribadah. Ad-doa mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadat. Terlepas dari kabul tak kabul kita berdoa, nah kita sudah ibadat. Kita berdoa itu nampakkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Ingat, Tuhan mengabulkan doa itu tidak satu macam caranya. Ada sistemnya ditabung, di akhirat numpuknya. Ada sistemnya cash, minta gini langsung. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, seperti biasa kita awali terlebih dahulu pengajian kita dengan membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang keutamaan ucapan amin. Dulu kita sudah mulai pembahasan ini. Amin maknahu Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah. Amin, jadi a panjang, mimnya panjang juga. Amin, jangan amin, amin atau amin atau amin, 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 amin. Jadi yang benarnya amin. A panjang, mimnya juga panjang. Itu maknanya istajib ya Allah. Tapi kalau amin atau amin atau amin, itu lain maknanya. Jadi ucapan amin yang disyariatkan dalam Islam itu mengandung fadilah, keutamaan, keistimewaan juga.
ini diberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'minu babun min abwabil maghfirah. Ucapan amin itu satu bab, satu pintu dari pintu-pintu ampunan. Jadi banyak pintu-pintu ampunan. Maka amin, mengucapkan ucapan amin, nah itu termasuk satu dari banyak pintu maghfirah, pintu ampunan. Artinya orang yang mengucapkan amin itu dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia gitu mengucapkan amin. Jangan berat mulut kita ya. Nanti kita jelaskan panjang lebar di dalam kitab ini. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengucapkan amin ya, apabila imam mengucapkan, membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu. Jadi kata Nabi, apabila imam membaca akhir surat Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu, ucapkan oleh kamu amin ya. Jangan kita diam ya. Fa innahu man wafaqa, sesungguhnya siapa yang bersamaan, kalau bahasa kita tu sempak, bersamaan, serentak, qauluhu, ucapan aminnya dengan qaulal malaika, serempak dengan aminnya malaikat. Kita mengucap amin setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi kita disuruh Nabi ucapkan amin. Siapa yang ucap amin setelah imam baca akhir ayat surah Al-Fatihah itu serempak dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Nah, aminnya malaikat itu tidak mendahului imam. Nah, jadi di sini penting kita perhatikan. Jadi begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin kata imam, itu kita masuk. Jangan imam baru ghairil maghdubi alaihim amin gitu, suara tu gedang pula, terganggu pula imam mengakhiri Fatihahnya. Jadi kata imam, baru kita nyerempai, itu baru malaikat serempak. Jadi kalau kita nului itu malaikat dah sempak dengan malaikat. Jadi kalau siapa aminnya itu serempak ya, jadi dahulukan imam dikit, begitu kata imam baru kita nyambung amin. Itu malaikat di situ diampuni dosa-dosa yang lalu. Kan tadi dikatakan ucapan amin itu satu pintu dari pintu ampunan dari Allah.
maka masuk kita di situ, yang dibiarkan pintu itu terbuka. Jadi nak tahu juga, ya, walaupun sepele, walaupun sederhana, pola ngucap amin. Dan nak bersendak juga. Jadi ada aturan. Kalau mau kita itu, apa yang kita lakukan itu ada hasilnya, ya. Nah, sama tadi itu, waladhdallin, kita amin. Nah, ada juga, ada masuk dia. Atau amin. Tidak ada kena dia. Itu sangka dalam kemud namanya. Apa telegak disebut. Apa namanya perahu lentik dah ada berpangau. Namanya sabut. Cerdik dah ada belajar. Namanya ngarut. Jadi itu perlunya belajar. Perlunya ngaji. Perlu nambah ilmu. Maknahu, maknanya penjelasan hadis ini, wafaqahum fi waqti ta'min, dia menyamai mereka, ya, fi waqti ta'min, menyamai mereka malaikat. Jadi amin kita tadi serempak dengan malaikat. Waqti ta'min, fi waqti ta'min, ketika membaca amin. Kita dah tahu suara malaikat kan ada kedengaran tak? Cuma itu tadilah kuncinya, ya. Jadi malaikat itu aminnya itu setelah imam memulai, baru dia ngaminkannya. Fa ammana ma'a ta'minihim, maka mengucapkanlah amin bersama amin malaikat. Fahadha huwa sahih was-shawab, ini yang betulnya. Kalau dia tu kedengaran enak, ya, kedengaran suara malaikat tu amin, tu dia suara dia, suaranya tak kedengaran kita. Wa hakal qadi Iyad qaulan, Imam Al-Qadi Iyad menjelaskan, inna ma'nahu, maksudnya menyerempai, menyamui apa tadi aminnya malaikat. Wa faqahum bis sifati, lain lagi pemahamannya, ya. Qadi Iyad ini memahami wa faqahum, adanya kesamaan, keserupaan, keseragaman bis sifati, dalam sifat, wal khusyu'i, dan khusyuk, wal ikhlasi, dan ikhlas. Itu menurut Qadi Iyad. Sama sifat sembahyangnya tu sama dengan malaikat, khusyuknya sama dengan khusyuknya malaikat, wal ikhlas, ikhlasnya sama dengan ikhlas malaikat. Itu pendapat Qadi Iyad. Tapi pendapat pertama tadi ialah amin, ucapan aminnya itu langsung nyerempai malaikat. Waqtalafu fiha ulail malaikati, para ulama berbeda pendapat tentang malaikat-malaikat yang dimaksud dalam hadis Nabi itu, ya. Jadi malaikat yang kita serempak amin gitu dengan malaikat itu, malaikatnya ada yang mengatakan faqila humul hafadhah, ada yang mengatakan itu malaikatnya malaikat hafadhah. Malaikat hafazah itu malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga, memelihara kita makhluk manusia ini. Ada malaikat menjaga kita, ya.
menyelamatkan kita. Kan tugas malaikat itu kan banyak tugasnya tu. Ada yang bertugas mencatat amal baik, amal buruk. Ada yang bertugas menanyui mayat dalam kubur. Ada yang menjaga pintu, menjaga surga, menjaga neraka. Ada yang niup sangkakala. Ada lagi namanya tugas malaikat lain lagi namanya malaikat hafazah. Maka orang tua kita dulu, ada anak kecil, ya, baru pandai merangkak, dikit lagi melangkah apa? Ke pinggir. Tak terjun dia. Apa kata orang tua? Untung dipelihara, jaga malaikat. Aja malaikat hafazah. Atau jatuh juga, tak apa-apa. Tu jaga malaikat hafazah. Itu gawainya, kerja dia itu memelihara kita. Ada lagi malaikat itu tugaskan Tuhan untuk mendoakan kita ini, mohon ampunan kepada Allah untuk kita. Ada lagi tugasnya menghadiri pengajian. Kumpul kita dalam majlis begini, ada malaikat itu. Selama kita duduk sampai selesai pengajian, apa kerja malaikat itu? Ya Allah ampunilah orang yang ada dalam, ya Allah ampunilah dosa orang yang ada. Itu tugas malaikat itu tadi. Lain pula. Jadi beruntung orang ngaji itu mana dapat minum kopi susu pula. Dapat pula doa malaikat. Walaupun dah dapat kopi susu, doa malaikat tu lebih mahal dari kopi susu. Tu ya. Kau tu nak berumah dah dapat doa dia. Sampai kapan? Sampai selesai ngaji kau. Sampai tutup baru dia sudah berdoa. Karena malaikat itu ada di Tuhan sangat suka tengok orang menghadiri majlis ilmu. Ngumpul lah. Ya Allah ampunilah dosa orang yang hadir dalam ku. Ya Allah ampunilah. Terus berdoa terus. Jadi doa malaikat itu kabul, ijabah. Jadi beruntung gitu, ya. Rajin menghadiri majlis ilmu, majlis zikir, majlis ilmu, majlis zikir. Itu ada malaikat yang ditugaskan Tuhan. Muna mandir dia tu mencari itu. Mana ada orang ngumpul ngaji. Kena ngumpul main domino. Nak dia datang. Situ ada orang ramai. Zikir, maca yasin, maca qulhu, khatib hadat, ngaji, masuk ngumpul dia. Jadi sebagian pendapat mengatakan malaikat yang amin serempak dengan kita ini, maka dosa kita diampuni adalah malaikat hafazah wa qila ghairuhum. Ada juga yang berpendapat bukan malaikat hafazah, selain dari malaikat hafazah, tetap malaikat juga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fawafaqa qauluhu ahlas sama. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fawafaqa bersamaan aminnya dan aminnya malaikat penghuni langit. Wa ajabal awwalun, dan para ulama-ulama terdahulu memberikan jawaban tentang hal ini, bi annahu idza qala hal hadirun minal hafazah, bahwa apabila sekumpulan malaikat hafazah mengucapkan amin, qalaha man fawqahum, maka malaikat-malaikat yang berada di atasnya lagi, di langit yang lebih atas dari dia, dan mereka itu mengucap juga, hatta yantahiya ila ahli sama, sehingga sampai mentok ke penduduk langit, malaikat yang lain sampai ke atas itu.
Begitulah amin, ucapan amin itu ya. Jadi jangan kita anggap enteng, ucapannya ringan. Bapalah ucapan amin, tidak pula begitu. Cuma keutamaannya itu sangat besar ya, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya kekhususan, keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peluang ini jangan kita sia-siakan. Bal inna hadhil maghfirata tasmilu hatta ahlal masjid. Nah, ada lagi pendapat bahkan ampunan ini, ampunan dari ucapan kita mengucap amin serempak dengan aminnya malaikat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa yang lalu. Jadi dikatakan di sini bahkan ampunan ini tasmilu ala hatta ahlal masjid. Nah, lebih lapang lagi mencakup yang dapat tu galo-galo orang yang ada dalam masjid itu. Mungkin walaupun aminnya tidak ada serempak, tapi ada yang serempak, milulah dia menang di situ. Ya. Hatta ahlal masjid. Sebab ada hadis Nabi ngatakan lagi, faqad jaa fi riwayatin Nasa'i, ada keterangan dari riwayat Imam An-Nasa'i, Nabi bersabda, fa innahu man wafaqa kalamuhu kalamal malaika, sesungguhnya siapa yang serentak ucapannya, ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, ghufira liman fil masjidi, diampuni bagi orang-orang yang ada di dalam masjid. Jadi karena sesungguhnya ucapan amin seseorang yang sesuai bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, artinya tak berapa orang yang sompak tu. Nah, maka semua yang ada di masjid saat itu akan terampuni. Jadi istilahnya tu milu menang. Nah, jadi beruntung juga. Jangan pula karena hadis ini udahlah berhentilah ucap amin lagi, ada lagi dalam hadis lain lagi kerugian dia. Atau amin lah, boleh jadi amin, kita mengucap amin tu tak serempak ya, karena momen serempak tu agak sulit juga ya tak? Atau kuping kita kurang pasat, imam belum lagi mengucap amin, pasat gitu sudah amin, kita lah mendului imam, itu dah serempak juga dengan malaikat. Jadi tapi ada kemurahan lagi, kita milu menang juga dari orang yang serempak. Itu beruntungnya masuk masjid tu berjemaah. Yang susah kalau nak masuk masjid, kesit, nah itu susah. Jadi keutamaan itu tak dapat diraih. Jadi ghufira liman fil masjidi, semua yang ada di dalam masjid saat itu diampuni dosanya yang lalu. Hebat itu ya. Lalu dosa-dosanya itu wa hadhil maghfiratu syamilatun lima taqaddama minaz zunub. Ampunan ini mencakup dosa-dosa yang lalu, dosa yang sudah kita kerjakan pada masa-masa yang lalu. Tapi ingat itu di ujungnya tu, wa hadza ya'ni as-sighar,
dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu membutuhkan apa? Tobat. Dan nak dia dengan tak amin itu, ucapan amin itu tobat, itu dosa besar. Jadi di sini dalam kitab ini disebutkan di ujung ya, wa hadza ya'ni as-shighar, maksudnya di sini adalah dosa kecil. Kama akhbara anhu sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana dikhabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza qala al-imam, apabila imam mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala allazina khalfahu amin. Lalu orang-orang yang berada di belakang imam itu mengucap pula amin. Iltaqat min ahli samai wa ahli al-ardi amin, bertemu ucapan aminnya ahli langit, penduduk langit dan penduduk bumi. Jadi penduduk bumi mengucap amin, penduduk langit, siapa penduduk langit? Malaikat sampak. Nah itu dia, ghafarallahu lil abdi ma taqaddama min zambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya hamba-hamba Allah, ma taqaddama min zambi, dosa-dosanya yang sudah lalu. Maksudnya wa hadza yakni as-shighar, maksud dosa di sini adalah dosa kecil. kelasnya dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu tobat. Tobat ada banyak, ada syaratnya, cuma 3. Menyesal perbuatannya yang sudah lalu itu, nyesal. Kalau dah pakai nyesal, udah buat dosa, dah pakai nyesal, itu sama iblis. Tipenya iblis itu, udah buat dosa, dah pernah nyesal. Kalau manusia dah, tengok Nabi Adam ya, kita manusia ini sebesar apa dosa, aduh nyesal kita tu. Nyesal dulu. Udah itu lagi. Kedua, apa berjanji, jangan tidak buat lagi. Sudahlah, tak nak lagi aku ngojot gawe macam ikoko. Nyesal tadi pertama, kedua, dah aku dah nak lagi. Jerolah aku buat melakukannya. Berjanji dengan hati, dalam hati itulah berjanji. Dah payah sebut ke orang lain lagi. Sebab tobat tu kan dengan Tuhan langsung. Jadi dengan Tuhan lah kita ngadu. Ketiga, iringnya lah, gantilah perbuatan buruk, perbuatan jelek kita dengan amal-amal baik. Ya, tukar. Kalau selama ini banyak kojo yang tak ada benar, ke depan terus yang baik-baik, amal soleh, amal kebajikan terus lakukan. Itu kalau dosanya nyangkut dengan hakullah. Tapi kalau dosanya menyangkut dengan hakul ibad, adanya haknya sesama manusia, tambah sekok lagi. Ya, apa? Minta maaf, minta halal, minta ridhonya. Itu kalau yang dengan hubungnya dengan Allah, ninggalkan sembahyang, ninggalkan puasa, itu kan hubungannya, dosanya dengan Allah. 3 tadi sudah. Jadi dah payah lagi minta tobat dengan guru, datang ke rumah guru, ngapa saya nak tobat ku? Kalau dia jari cara tobat, syarat-syarat tobat bolehlah. Tapi kalau guru dah ada berhak, jangan kamu nak tobat pergi rumah guru tu. Kalau tobat, jadi kalau galau penjahat kau ngumpul situ, tak ada payah lagi. Cuma bertanya ya, bertanya macam mana tobat guru, bagi petunjuk macam itu. Itu tadilah dijelaskan.
banyak istighfar. Nah, jadi kalau dosa kecil banyak-banyak, itu banyak media penghapusnya. Dosa kecil itu termasuk ini pintunya. Wa qad wa'ada sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, mangqala, bagi orang yang mengucap amin bil ijabati. Jadi Nabi menjanjikan orang yang mengucap amin, apa janjinya? Bil ijabati, kabul, ijabah doanya tu. Faqulu biqaulihi, sebagaimana sabda beliau, faqulu amin yujibkum, ucapkanlah kamu amin, niscaya kamu dikabulkan, niscaya apa yang kamu minta diperkenankan. Oleh siapa? Oleh Allah. Nah itu ya, janji Nabi menjanjikan itu. Ucapkanlah kamu amin, niscaya Allah akan mengabulkan doa kamu. Nah, itu Nabi yang menjanjikan itu. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yahrusuna ala khatmi du'aihim bilafzi amin. Sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum yahrusuna, antusias. Apa antusias? Semangat ya. Antusias ala khatmi du'aihim, dalam menutup doa-doa mereka dengan ucapan amin. Habis baca doa amin, jangan langsung tutuplah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya dah, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Jangan lupa. Walaupun doanya di dewean. Kalau ada pakai amin lagi kalau doa dewean tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Dah, tegak. Tutup amin. Kau ucap amin ya, kalau doa tu imam baca baru kita ngaminkan. Dah. Macam itu sahabat tu. Ya wa yaqulu lahum as-sahabi al-jalil Abu Zuhair an-Numairi an-Namiri. Abu Zuhair an-Namiri radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, inna amin mislut tabi'i ala sahibah, sesungguhnya ucapan amin itu ibaratkan setempel dalam surat. Ya, ibaratkan setempel dalam surat. Nah itu amin dalam doa itu. Surat dinas lah ditandatangani, stempel baru absar, baru diakui. Kalau surat tanda tangan dak berstempel, instansi yang bersangkutan itu dak terima. Kalau kilia mawaknya dak diakui orang, apa stempel dak ketik. Boleh be tanda tangannya di scan. Itu ya. Kalau kini kok, mesti kini kok. Tanda tangan bisa dipalsukan. Kecanggihan ilmu kini ke? Canggih dah benar, memalsukan, menipu, manipulasi, merugikan orang lain, menguntungkan dia sendiri. Itulah zaman kita sekarang ini. Fakana idza da'a ahaduhum fil majlis, adalah bila salah seorang
dari sahabat itu berdoa dalam satu majlis, yaqulu lahu, dia berkata kepada orang yang berdoa itu, ikhtimhu bi amin, tutup doa tu dengan amin, tutup dengan amin, tutup doanya dengan amin. Wa yaqulu lahum, dan dia berkata kepada para sahabat, dia bercerita tadi, siapa tadi? Zuhair an-Namiri, cerita dia dengan sahabat-sahabat lain. Kata dia, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin namsi, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Namsi, berjalan-jalan, berjalan kaki, tidak naik kenderaan. Fa'ataina ala rajulin, maka kami bertemulah atau kami menemui seorang laki-laki, ala rajulin qad allaha fil mas'alati, orang laki-laki itu sangat rajin dalam masalah doa ini. Jadi ketemu Nabi tadi dan rombongan tadi, ketemu seorang laki-laki yang sangat antusias, tekun, rajin berdoa. Nah, itu Allah bil masalah. Fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu, Nabi mendengar dia berdoa tadi, Nabi berdiri langsung sambil mendengar. Yastami'u minhu, mendengar dari orang tu, dia baca doa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aujaba in khatama. Jadi begitu Nabi mendengar orang tu tadi berdoa, Nabi nyimak, langsung Nabi berucap, langsung Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Aujaba in khatama, dia akan diijabah doanya in khatama, kalau dia ngecap. Apa? Kalau dia ngecap, nempel doanya itu. Kalau dia tutup doanya, distempel doanya, maksudnya apa? Dia akan diijabah doanya kalau dia tutup dengan amin, stempelnya amin. Ucapan itu. Faqala Nabi itu ya, faqala rajulun minal qaum, jadi di antara rombongan, salah seorang di antara rombongan, faqala rajulun minal qaum, maka berkatalah salah seorang dari rombongan itu, karena Nabi tadi nyebut kalau dia berdoa distempelnya doanya tu ya, diijabah. Atau dengan kata lain, doanya diijabah oleh Allah kalau dia nempel, dicapnya, distempelnya. Jadi rombongan tadi, salah seorang yang hadir bertanya dia, bi ayyi syai'in yahtim ya Rasulullah, dengan apa nempelnya doa itu? Faqala, lalu beliau bersabda, bi amin. Jadi tempel doa itu dengan amin. Fa innahu in khatama bi amin faqad aujaba, sesungguhnya jika dia menempel ya doanya itu dengan amin, faqad aujaba, tentu doanya akan dikabulkan. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Fansarafar rajulul lazi sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar Nabi berucap demikian, fansarafar rajulu, maka orang laki-laki yang bertanya tadi, dengan apa ngecapnya Rasulullah, dengan apa nempelnya, dijelaskan oleh Nabi. Orang itu tadi berpaling, ya, pergi
dia menemui orang lain, ketemu dengan orang lain pula. Faqala, dia berkata pula kepada orang lain tadi, ya fulan, ikhtim bi amin. Jadi apa yang diterimanya informasi dari Nabi, dia pergi ke tempat lain disampaikannya, itu maksudnya. Taruhlah dia ketemu dengan siapa, Ahmad misalnya, ya, ikhtim ya Ahmad bi amin. Ahmad, tutuplah, setempellah, caplah doa kau dengan amin. Kenapa? Dia dapat ilmunya dari Nabi, dapat pesan dari Nabi, dapat tausiahnya dari Nabi. Kita lagi balik tausiah lagi di rumah, sampaikan ke rumah kita, keluarga kita, kamu kalau berdoa tutup, tempel doanya dengan amin. Macam itu. Orang ini macam itu, nyebarkan ilmu, ya. Bagus. Wa absir, beri kabar gembira. Itu informasikan. Udah lagi kau lagi sampaikan lagi ke sana pula, sebarkan itu. Kalau punya grup WA tu, sampaikan dalam grup. Macam itu. Dulu tak ada grup, jadi dari mulut ke mulut malah. Kalau kini kau gampang, ya. Bikin dikit informasi, tausiah, pencerahan segala macam, kirim. Kadang-kadang yang ngirim tu ngamal tidak. Itu pula ajin ngirim. Ya, kamu lah ngojonya kodak, aku ngirim-ngirim. Itu lu orang buat baik, awak tidak rugi. Biarlah dapat pahala guru, orang tu ngamal kan awak dapat pahala. Jangan awak ngirim tu awak ngojokan juga. Kirim selawat iko, selawat Jibril, kirim. Lagi ada grup, dia punya grup tak tanggung 15 grup, penuh HP itu di grup dia. Kirim ke lo? Nah, baguslah itu, nyebar-nyebarkan yang baik-baik. Tapi kita jangan lupa ngamalkan. Hidayah. Wa absir, ikhtim ya fulan bi amin wa absir. Jadi intinya dia nyampaikan, kalau kau berdoa, sianu, tutup doanya, stempel doanya dengan amin wa absir. Sampaikan lagi informasi itu. Kalau kau pergi ke mana-mana, sampaikan. Gitu maksudnya. Ini lain lagi. Wal mu'amminu ala du'ai akhihi. Mu'ammin itu orang yang mengaminkan. Jadi ammana yu'amminu. Jadi sempailnya mu'amminun, orang yang mengaminkan atau yang mengamini. Ammana itu mengucapkan amin. Jadi mu'amminun, al-mu'amminu, orang yang mengucapkan amin. Orang yang mengucapkan atau mengaminkan ala doa akhihi, doa saudaranya. Orang lain berdoa, kita ngaminkan, itu maksudnya. Orang sebelah berdoa, kita amin, amin, itu maksudnya, ya. Syarikun lahu, itu satu lingkaran dengan yang berdoa. Jadi satu lingkaran, syarikun lahu, serikat, kerjasama, maknanya itu dia baca doa, kita ngaminkan, sama, kerjasama kita, kongsi. Ya. Kenapa? Gimana kongsinya? Bi tawajjuhihi wa iqbalihi wa ijabatihi. Satu lingkaran fi tawajjuhihi, dalam hal kehadirannya, sama-sama berada di satu tempat, ya. Wa iqbalihi wa ijabatihi, keterkabulannya sama. Habis sembahyang misalnya, habis solat, ada seorang tukang baca doa, kita amin, sama gitu tuh, kongsi gitu dengan orang yang baca tu. Kalau dia dikabulkan, kita
yang aminkan dapat kabulan juga macam itu. Mana dalilnya? Jadi jangan dikira doa berjemaah itu sia-sia. Habis sembahyang doa masing-masing, sana doa, siko doa, sana doa, pokok galo 50 orang berdoa masing-masing. Ngapa? Tak ada dalilnya, tak ada dasarnya doa bersama. Seorang macam doa, yang lain ngamin tu tak ada. Nah, ini dalilnya. Yang kehilangan dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yajtami'u mala'un, tidaklah berkumpul, bergabung, mala'un sekelompok orang, mala'un kaumun, ngumpul berdua, bertiga, berempat, berlima, berenam, 10, 15, 20, 25, 50, banyak dan seterusnya ngumpul itu ya. Fayad'u ba'duhum, sebagiannya berdoa. Jadi dari sekian banyak yang berkumpul, di antaranya ada yang berdoa. Wa yu'minu ba'duhum, yang lainnya ngaminkan, mengamini, amin amin, illa ajabahumullah, kecuali melainkan Allah akan mengijabahi mereka semua. Nah itu, jadi itu kongsi tadi, syarik. Jadi satu yang berdoa, jangan dikira yang berdoa itu yang dapat. Nah, dapat ijabahnya, kita yang aminkan juga dah dapat. Jadi kata Nabi jelas, siapa tidaklah berkumpul sekelompok orang, minimal berdua, paling dikit berdua ya, satu berdoa, satu ngaminkan. Yad'u ba'duhum, sebagiannya berdoa, wa yu'minu ba'duhum, yang lainnya mengaminkan, amin amin, illa ajabahumullah, kecuali Allah akan mengijabahi mereka. Artinya apa? Pasti Allah akan kabulkan doa-doa mereka, baik yang berdoa maupun yang mengaminkan. Lah itu dia, jangan segan-segan pula. Udahlah, habis sembahyang tu, kumat kamin lah. Doa dewek. Yang sebelah lah pula kumat kamin. Yang sekolah lah kumat kamin. Kenapa dah sompak? Tak ada dasarnya. Kau dasarnya itu. Dalilnya dah ketik kau dia dalilnya. Jangan kehilangan dalil. Jadi orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu, guru-guru kita dulu, ikutlah dalilnya, hadis dia amalkan. Nabi sembahyang 5 waktu, seorang baca doa, yang lain enggak amin. Baik yang baca doanya itu imamnya, atau di kiri opornya kau yang ke belakang, itu enggak masalah dah. Kita aminkan, amin. Terus sebanyak mungkin baca aminnya. Jangan bosan-bosan. Jangan sekali be. Ya. Mulai baca, amin. Bismillahirrahmanirrahim, jangan dulu amin kan. Ini baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, amin. Kena doa itu pujian. Allahumma, kata dia. Itu dia. Rabbana atina, atau Allahumma ya Rabb. Baru kita mulai amin. Nak tahu juga kena mulai bismillah, mulai amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kata ustaz, amin. Talaklah dulu dia macam bismillah. Sudah mulai dia lagi Allahumma. Dah mulai itu. Jadi doa itu kan ada etikanya. Jadi permulaan tu basmalah dulu, hamdalah, puji-pujian untuk Allah,
sanjungan kepada Allah. Jangan lupa selawat. Sudah nyanjung-nyanjung muji-muji Allah, selawat. Baru materi intinya. Situ kita amin. Sampai ke materi inti dah pula kami ngamin. Bismillah, alhamdulillah kata imam, baru amin. Pas Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, poidak bila dia. Itu dia yang diminta. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin gitu dia. Salah tak juga. Yang pula dikata berdosa dah. Biarlah dia banyak memperbanyak aminnya itu. Belum apa-apa dia sudah ngaminkan. Itu cepat kabulnya tu. Itu. Yang susah ke, yang rugi ke dapat berat mulut kau ngamin ke. Ada batu apa di bibir ke. Lah, jadi itu jangan ragu. Kumpul ada acara-acara misalnya. Akan ada baca doa, ya. Doa tu, doa satu doa, yang lain amin. Dapatlah kalau ajabahumullah. Tak faham yang didoai guru tu bahasa Arab, tak ada yang bahasa Indonesianya. Di mana nak ngaminkannya? Dia minta bini tak apa. Kerana dia lagi bujangan, jadi berdoa, dia minta tak diberi Tuhan isteri, kita lah ada bini, untuk apa ngaminkannya, bertambah bini di rumah. Husnuzan bela, yang elok yang baik, pastilah yang elok yang baik. Ini pintanya tu. Kalau dia bujang, dia minta bini, kita aminkan juga, bertambah juga bini kita. Tapi diridhoi Allah. Itu. Atau dia minta bini tadi, yang berdoa tadi, minta bini, kita lah ada bini kita dia jadikan Tuhan semakin soleha dia, semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada perintah Rasul, semakin taat kepada suaminya. Kan macam itu. Jangan buruk sangka. Udah apa nak ngamin doa, tak ngerti bahasa Arab baca itu. Awak dah faham tak apa dia minta. Awak kan nak melakukan tanah di pasir putih, biar laku cepat. Dia lain yang minta, dia minta sembuh penyakit dia. Nah, jadi jangan buruk sangka. Tak mungkinlah yang didoakan itu nyelakokan kita, ya. Pokoknya yang dia minta yang terbaik, kita ngaminkan, Allah beri kita yang terbaik. Macam itu. Ada pula untuk apa berdoa lagi? Kita takdir sudah ditentukan Tuhan, rezeki, jodoh, umur, untuk apa minta panjang umur lagi? Tak usah berdoa lagi lah. Tuhan kan lah tahu umur kita sekian, rezeki kita lah ditakarnya. Sudahlah, ngapi bila di rumah. Padahal doa tu diperintah Tuhan. Ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kamu. Minimal tak dikabulkan Tuhan, kita beribadah. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadat. Terlepas dari kabul tak kabul kita berdoa, nah kita sudah ibadat. Kita berdoa itu nampakkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. Urusan kabul tak kabul kaki dulu. Ikut tak mungkin berdoa lagi kabul tak juga letak ya. Ingat Tuhan mengabulkan doa itu tidak satu macam caranya. Ada sistemnya ditabung, di akhirat numpuknya. Ada sistem cash. Minta gini langsung. Minta bini, sebagi ada datang orang melamar kita, orang gadis melamar kita. Misalnya ada tu minta bini, minta isteri tak dapat juga. Bidadari besok siap Tuhan banyak-banyak. Jangan putus asa. Ditak berdoa guru, berbui mulut berdoa, tak kabul-kabul. Introspeksi dulu apa hal dipertanyakan dulu. Nah, jadi perlu wawasan, jangan suntuk. Itu perlu ngaji tadi. Buktilah berdoa lagi guru.
Itak berdoa, berbui mulut sampai ke bawah kau tak ada kabul-kabul. Nah, itu putus asa, ya. Wa min huna kanat tariku lihadzal lafzil jalil mahruman. Dari sini adalah orang yang meninggalkan ucapan lapas yang agung ini. Mana dia lapas yang agung? Al-lafzil jalil, amin. Itulah dia lafzul jalil. Orang yang tidak mengucapkan al-lafzul jalil mahruman, itu dilarang. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa masalul ladzi la yaqulu amin. Perumpamaan orang yang tidak mau mengucap amin. Saat berdoa dia dah mengucap amin. Imam mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak juga mengucap amin. Bulut ni berat, batu tu berapa kilo, bibirnya tu kama sali rajulin ghaza ma'a qaumin. Nabi membuat perumpamaan orang yang tak mau mengucap lapas amin itu, kama sali rajulin, seperti seorang ghaza ma'a qaumin, berperang bersama satu kaum, sekelompok orang. Tara'u, lalu dia menerobos dalam rombongan itu. Fakharaja sihamuhum, langsung melepaskan, kharaja itu mengeluarkan anak panahnya, melepaskan anak panah, nembak langsung tanpa ada kode, tanpa ada apa-apa, langsung tembaknya, lepaskan. Tapi walam yakhruj sahmuhu, letak dia melepasnya, anak panah tadi tak keluar, situlah nempel lekat situ. Faqala, lalu dia berkata, ma li sahmi lam yakhruj, ngapo anak panah aku tak mau keluar dari busurnya, letak awak nembaknya, nyangkut terus, apa halnya? Qala innaka lam taqul amin. Nabi berkata, engkau tidak mengucapkan amin. Itu ya. Wa fi hadzal hadis yusabbihu sallallahu alaihi wasallam allazi ghafala an zikri amin. Dalam hadis ini Rasulullah mengumpamakan orang yang lalai, ghafala an zikri amin, daripada mengucapkan lapas amin ma'al imam. Lalai mengucapkan amin bersama dengan imam. Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nyam bela dia, ya. Kata saya tadi berat bibirnya tu nak ucap amin. Mungkin dia belum ngaji bab iko bangkali, ya tak? Dia anggapnya tak apa-apa lah. Padahal wasaha, mungkin dia ada mengucap itu karena lupa, wastaghala atau sibuk, bi ghairi muraqabatil imam, sibuknya apa? Di luar pengawasan imam. Mungkin pikiran melayang-layang waktu semayang tu, waktu solat itu. Tak tentu lagi imam baca Fatihah tu fikiran tu ke mana-mana. Menerawang, sehingga waladdallin, kita imam tak ada baca amin lagi, tak mengucap amin, tak khabar dia, ya. Tapi kalau kita nyimak betul-betul dari awal tu, simak, tak dulu lupa lagi amin, spontan gitu. Itu Nabi mengumpamakan orang yang seperti itu tadi, yang tidak mau mengucapkan amin setelah imam mengucap ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bijunudin harabu papazu. Diumpamakan Nabi seperti tentara perang
sudah tu mendapat kemenangan. Jadi tentara junud, beberapa tentara pasukan-pasukan harabu, mereka tu berperang, papazu, dari perperangan itu mereka berhasil menang. Wa ghazu pantasaru, mereka perang dan mendapat pertolongan dari Allah. Summa jtama'u ba'dal fathil mubini, habis perang lah tahu menangnya, lah jelas menang, mereka berkumpul ba'dal fathi al mubin, setelah jelas kemenangan itu tadi, tak ragu-ragu lagi. Ngapa ngumpul? Ditaqsimil ghanaim, nak berbagi harta rampasan. Jadi perang tu ada harta-harta musuh tu kita ambil, mereka kalah kita ambil, kita yang mendengar. Itu namanya harta ghanimah, boleh diambil, bagi-bagi. Ditaqsimil ghanaim, ngumpul habis perang tadi lah menang, bagi-bagi kan, bagi-bagi dikit seorang. Wa tauzi'il jawaiz, pemberian hadiah-hadiah. Apa kalau bahasa kini kau apa nama tu? Reward, apa nama? Reward. Ya, reward ya. Itu kumpul. Illa jundiyun wahid, kecuali yang dah dapat bagian satu orang tentara, ya. Lam yakhruj sahmuhu fil qur'ati, siapa tentara yang mana, pasukan yang mana yang anak panahnya tidak keluar dari bursurnya tadi, lekat, tarik tak lepas-lepas, itu tak dapat bagian, rugi dia tak? Ngapa? Wa khasira, rugi dia. Walam ya'khudh syai'an minal ghanaim, dia tidak dapat mengambil sedikit pun dari harta-harta rampasan, dikit tak dapat dia. Fasa'ala qaiduhu, penasaran dia, maka dia langsung bertanya kepada panglimanya, pemimpin perangnya. Ngapa saya kau tak dapat bagian harta ghanimah? Limaza lam yakhruj sahmi, mengapa anak panah saya tidak keluar, tidak lepas dari busurnya? Faqala, apa kata panglimanya, pimpinan perangnya? Li'annaka lam tatlub, karena engkau tidak berusaha, walam tatadarra ilaihi ma'al ma'mumin, dan tidak membantu imam bersama makmum-makmum yang lain. Falam taqul amin, engkau tidak mengucap amin. Inna hadha, ini perumpamaan, masalun mahsusun, ini adalah satu perumpamaan yang dirasakan liman qala papaza, bagi orang yang mengucapkan amin, papaza, lalu beruntunglah dia. Wa man lam yakul falam yapus, siapa yang tidak mengucap amin, maka dia tidak mendapat keuntungan. Jadi intinya, orang yang tidak mau mengucap amin setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, nah dia termasuk orang yang rugi. Tapi orang yang mengucapkannya, apalagi serempak pula tadi, nah itu dia mendapat keuntungan. Wa min huna, dari sini, karena sallallahu alaihi wasallam, dari penjelasan di atas tadi, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, menyuruh kita, memerintahkan kita, biiktsarit ta'min, untuk memperbanyak amin, memperbanyak ucapan amin. Baik ya, kapanpun, artinya di saat kita berdoa, di saat orang baca doa, kita banyak baca aminnya. Ya, pula semayang pula lagi berkali-kali aminnya.
sekali be. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata imam, amin, amin. Apa banyaknya amin? Ngaji semalam macam tu ceritanya. Disuruh Nabi banyak-banyak macam sekali be. Sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sekali be. Kalau nak banyak sembahyang tarawih. Nah, berapa kali itu? 20 kali. Ghairil maghdubi alaihim, imam itu amin, banyak. Bukan situ be Nabi nyuruh aksiru min qauli amin. Di saat orang lain berdoa kita amin, kan perbanyak terus baca amin. Orang mendoakan kita, misalnya kita beri sedekah kepada orang, terima kasih Pak, ya tak? Terima kasih Pak, mudah-mudahan Wak memurahkan Tuhan rezeki, amin. Itu ucapkan amin, ya. Nah, salah pasang pula. Habis imam baca Fatihah, tak tu kali lagi, pokok imam baca ayat masih amin, amin. Tu ngaco dodol nama itu. Gagok pula imam depan tu nak baca ayat, asyik baca amin. Sab belakang imam pula. Sekali be. Jadi kalau apa lagi doa yang dibaca oleh imam, ustaz panjang tu kan, banyak tu amin tu. Amin, amin, amin terus, yang bosan. Atau doa orang mendoakan kita panjang umur, sihat badan kau, amin. Itu maksud Nabi itu, ya. Perbanyaklah ucapan amin. Sebab maknanya apa tu? Kabulkanlah olehmu ya Allah. Lah aksiru min qauli amin, perbanyaklah mengucap amin, ya. Orang sedang berceramah maulid Nabi misalnya, kita hadir, kan ada tu penceramah tu ada nuansa-nuansa doa yang disampaikan itu kan. Jangan diam be, amin, amin. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat berkah dari Allah, dapat ridho kita, dia tak? Nanti di akhirat kita dapat syafaat Rasulullah SAW, amin. Ucapkan amin. Jangan diam bela, membisu 1000 bahasa. Karena apa? Karena ketidaktahuan, tidak, kekurangan wawasan. Itulah pentingnya kita mengikuti pengajian-pengajian. Kita nak hadir ke merasa tak ada lagi, nak potongan kita lagi, nak masuk nur iman, naftarkan diri ke mana tu? Nak menasa nur iman, naftar, nak ngaji, nak terima lagi lah berjanggut supaya itu. Atau pergi ke mana tu? Ke Asad lah, nemu ku taib apa, nak masuk Asad, nak terima lagi lah kadar luar sah, tak expired itu. Ngaji macam ni, kau lah hadir majlis taklim, di mana-mana ada pengajian, hadiri. Nah, itu dapat ilmu kita, dapat wawasan kita. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah ilmu kita. Kita minta kepada Allah, Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan. Ya dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa taufiqa. Ya, terus doa saya kalau habis menutup pengajian itulah, tak ada banyak dah. Allahumma anfa'na, ya Allah berilah manfaat bima 'allamtana, apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Apa yang sudah kita terima dari pengajian-pengajian itu, Allah manfa'na bima 'allamtana, yang tadi sudah kami kaji, sudah kami pelajari, sudah kami simak, berikanlah manfaatnya ya Allah. Ya Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna, sudah itu ajari pula kami ma yampuna, ilmu yang bermanfaat bagi kami. Artinya yang belum kami pelajari, yang belum kami temui, ajari ya Allah. Tentu tak mungkin pula Tuhan ngajar langsung, baik kita duduk-duduk rumah datang. Kalau Nabi ya Jibril gurunya, kita siapa? Hantu Firau dah datang ke rumah, mungkin. Lewat sabab-sabab kita lewati, tempuh sebab menghadiri pengajian.
mendatangi guru, bertanya sama guru dan sebagainya. Wa 'allimna ma yanfa'una. Udah tambah lagi wazidna. Tambah ya Allah. Ajar ya kami kau ilmu yang bermanfaat, yang berguna. Wazidna ilman nafi'an. Tambah lagi ya Allah. Dah cukup yang ada tu. Jangan masuk kenyang jadilah cukuplah puaslah ilmu. Dah ketik rumusnya ilmu tu puas. Maka haus terus boleh, kemakuan ilmu tu boleh ya. Wazidna ilman nafi'an wa hidayatan wa taufiqa. Tambah bagi kami ya Allah ilmu yang bermanfaat itu. Tujuannya wa hidayatan, beri kami ini petunjuk terus, wa taufiqa, pertolongan untuk mengamalkan, melaksanakan apa yang sudah kami pelajari itu. Demikian untuk malam hari ini. Jadi fadilah at-ta'min sudah selesai pembahasannya 2 kali pertemuan. InsyaAllah pada malam Sabtu yang akan datang kita akan melanjutkan fadailu salatil jumu'ati, keutamaan solat Jumat pula. Mudah-mudahan kita panjang Tuhan umur, sehat badan, tidak ada halangan apa-apa, kita dapat ketemu lagi pada minggu yang akan datang melanjutkan kajian ini. Dan apa yang sudah kita sampaikan pada malam hari ini moga-moga bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.